Selamat datang di Desa Rejoso. Mata memandang, menghampar persawahan yang menghijau, menjadikan kekayaan alam yang melimpah, memberikan kehidupan bagi warganya. Kehidupan masyarakat desa yang dinamis dengan mata pencaharian yang beragam. Desa Rejoso juga mempunyai pasar di mana merupakan perdagangan bahan kebutuhan pokok terbesar di Kecamatan Rejoso. Tentunya keberadaan pasar ini menjadi salah satu mata pencaharian warga Desa Rejoso. Beberapa lembaga pendidikan di Desa Rejoso telah berdiri sebagai wujud untuk menyiapkan generasi penerus bangsa, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah Desa Rejoso berperan besar untuk mewujudkan Desa Rejoso yang lebih baik di segala lini kehidupan warga desanya. Perkenankanlah, kami adalah Catur Haryadi, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen sebagai Kepala Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, periode 2019 sampai 2027. Pelayanan administrasi kepada warga menjadi salah satu tugas pokok pemerintah Desa Rejoso. Selalu berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi merupakan 3 pilar Desa Rejoso, yakni Kepala Desa, Babinsa, serta Babin Kamtibmas yang memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan desa. Selanjutnya perlu kami sampaikan, berawal dari misi kami sebagai kepala desa, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Rejoso. Maka untuk menuju itu perlu kami sampaikan beberapa kegiatan, beberapa hal-hal yang perlu bagaimana masyarakat Rejoso itu bisa sejahtera. Di antaranya adalah pembangunan fisik, kemudian pemberdayaan dari masyarakat, kemudian juga kami menyampaikan kepada kader-kader kami untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga nanti Rejoso akan lebih maju dan lebih moncer di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Sedangkan hal yang kemarin kita laksanakan diantara adalah jalan usaha tani, kemudian ada pembangunan rest area guna menunjang atau menyokong daripada kegiatan yang ada di Semantok, sehingga nanti setelah dari Semantok akan berkunjung ke kita sediakan tempat rest area dan produk-produk unggulan yang ada di Rejoso untuk menunjang kegiatan ibu-ibu terutama di bidang UMKM. Kemudian juga di pembinaan di kader posyandu, semuanya kita tunjang dengan menggunakan anggaran dana desa. Kita suplai dari kegiatan mereka adalah untuk PMT-nya. Okay? Situ ada posyandu lansia, kemudian balita, kemudian pos remaja, kemudian ada pos pindu, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang dalam rangka untuk bagaimana masyarakat Rejoso itu bisa sejahtera. Kemudian juga ada komunikasi dengan warga, dengan Pak RT, Pak RW dalam rangka bagaimana Rejoso ini ke depan. Itu hal-hal yang sudah kita laksanakan. Yang belum kita laksanakan ke depan, mungkin karena di Manyelip itu ada salah satu daerah yang terkenang air waktu musim penghujan banjir, maka ini sudah ditangani oleh pemerintah daerah kaitannya dengan tanggul dari batu. Kemudian di jalannya juga kita paving-isasi. Kemudian yang ada di Rejoso termasuk ada pendataan dari putus sekolah juga kita anggarkan, sehingga nanti ke depan Rejoso bebas dari buta huruf. Ke depan juga seperti itu, termasuk pavingisasi juga, karena dengan dampak dari PTSL itu akhirnya kita ada jalan baru yang harus kita selesaikan, harus kita bangun, sehingga nanti jalan tembus menuju ke SMP itu kita tidak usah pakai jalan raya, kita pakai jalan tembus di dalam bisa sampai ke SMP 1 Rejoso, termasuk jalannya anak-anak sekolah. Itu juga sudah ada jembatan yang murni swadaya masyarakat yang pada waktu itu dilaksanakan tahun 2002. Okay? Sehingga sekarang perlu perbaikan perbenahan. Okay? Kemudian yang dari sektor pemerintahan, kita setiap hari Senin mengadakan apel dalam rangka untuk menyusun. Kita evaluasi minggu kemarin, kita program ke depan kita buat, sehingga kita tahu arah kerja kita harus kemana Rejoso. Dan perlu kami sampaikan bahwa di Rejoso ini adalah desa
desa dengan status mandiri. Ya. Sehingga kita sering dapat reward dari provinsi. Contoh kemarin juga dapat satu kegiatan yaitu desa berdaya, lumayan. Dari provinsi kita mendapat stimulan 100 juta digunakan untuk taman yang sekarang tempatnya itu di dekatnya rest area namanya Taman Tapelaos. Kemudian baru-baru kemarin, ya, baru-baru hari ini 2024 kita juga mendapatkan alokasi kinerja yang 10% dari tingkat pusat itu digunakan untuk alokasi sejumlah 255 juta sekian. Ya, alhamdulillah dari teman-teman juga kompak. Ya. Jadi seperti tahun ini, bulan ini aja kita sudah menyelesaikan untuk RKPDes 2025. Ya, sudah selesai. Sedangkan untuk 2024 tinggal sedikit fisik yang belum kita laksanakan karena terkendala tenaga. Kemarin masih musim panen berambang sehingga kita mencari tenaga itu agak sulit. Tapi saat ini mungkin sebelum nanti akhir tahun anggaran kita sudah selesai. Taman Tapelaos menjadi salah satu rest area yang ada di Desa Rejoso. Diharapkan menjadi salah satu alternatif wisata bagi masyarakat dengan pemandangan yang cukup indah, disertai dengan spot-spot foto yang instagramable, menjadikan kenangan tersendiri untuk mengabadikan momen bagi masyarakat yang berkunjung di Taman Tapelaos tersebut. UMKM Desa Rejoso merupakan salah satu penyokong perekonomian warga Desa Rejoso, di antaranya pembuatan tempe, produksi jamu tradisional, dan juga penghasil kerupuk. Ini UMKM produksi tempe, satu hari 3 kintal. Pemasaran ada di pasar tiga pasar, pasar Rejoso, pasar Ngerengket, pasar Lengkong. Pemerintah Desa Rejoso juga memberikan perhatian terhadap kesehatan warga desa. Kegiatan kader Posyandu dan Pospindu menjadi garda terdepan dalam bidang kesehatan, baik Posyandu Balita, Posyandu Anak, Posyandu Remaja, bahkan Posyandu Lansia, selalu dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Tak ketinggalan bimbingan untuk ibu hamil. Semuanya dilakukan dengan tulus ikhlas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warga Desa Rejoso. 2, 3. Posyandu Desa Rejoso sehat, cerdas, bebas nanti. Kegiatan Sapa Mama secara rutin memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada ibu-ibu yang ada di Desa Rejoso untuk diberikan bekal kewirausahaan agar dapat membantu perekonomian keluarga menuju sejahtera. Sapa Mama Desa Rejoso memang oke. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Hari ini kami mengadakan pertemuan rutin PKK yang merupakan agenda rutin tiap bulannya yang ada di Desa Rejoso. Untuk Desa Rejoso sendiri,
PKK-nya mempunyai beberapa program unggulan, diantaranya ada Sapa Mama, yaitu sekolah perempuan, anak dan masyarakat marginal yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, edukasi, dan keterampilan bagi para kadernya agar bisa mendampingi masyarakat rentan dan seluruh warga yang ada di Rejoso yang memerlukan bantuan dan pendampingan. Harapan kami untuk PKK Desa Rejoso semakin lebih baik lagi dan semakin jaya. PKK Desa Rejoso. Harapan dari kami mungkin karena nanti ada berkelanjutan setelah kami purna tugas tahun 2027 nanti kan ada tambah 2 tahun. Mungkin harapannya kepada masyarakat Rejoso karena mungkin belum tuntas apa yang kami misikan program itu belum tuntas, maka mungkin monggo mengharapkan kepada masyarakat Rejoso untuk kumpul tetap rukun, guyup rukun nggih, menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin belum selesai. Apalagi sekarang tahun politik, mengharap kepada warga Rejoso tidak usah kita beda pilihan, kita tidak sama yang dipilih yang dicoblos, tapi kita tetap harus rukun nggih. Kabeh kina rukun akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Salah satu kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Rejoso harus rukun di antara pemerintah desa dengan lembaga, dengan masyarakat, Pak RT, Pak RW. Saya yakin ke depan nanti Rejoso akan lebih maju dan mungkin menjadi desa yang betul-betul mandiri, karena di situ juga ada pasar, ada rest area, masyarakatnya banyak petani. Nah, makmur semuanya. Saja. Terima kasih. Harapan besar pemerintah Desa Rejoso untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera untuk mencapai Desa Rejoso lebih maju menuju desa mandiri seutuhnya.